Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Margareta Yulianti dengan NIM C1C0917176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 1 saya dengan judul Cara Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan. Nah, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian daripada sifat pembayaran. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu selama 1 tahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau juga disebut dengan tahun takwim. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu pada tanggal 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak akan timbul hutang pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri hutang pajaknya, sesuai dengan saat terhutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak. Maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak yang penghasilan. Hasil dari perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Nah, sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut dengan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, sesuai dengan penjelasan atau uraian di atas, maka sifat pelaksanaan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Nah, karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahun. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 1,5 miliar dengan peredaran bruto 52 miliar dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran atau PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Nah, hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Di sini caranya yang pertama adalah 25% dikali dengan 1,5 miliar, yaitu 375 juta. Lalu yang kedua, pelunasan pajak dalam tahun berjalan, yaitu di sini telah tertera 120 juta. Maka pajak yang masih harus dibayar yaitu 375 juta tadi dikurangi 120 juta, menghasilkan 255 juta rupiah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Jenis-jenis daripada pembayaran yang termasuk di dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan yaitu yang pertama adalah PPh pasal 21. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, sedangkan secara lebih luas, pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16 PJ 2016 mendefinisikan PPh pasal 21 ini sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua adalah PPh pasal 22. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 22 ini adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembeli dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Objek dari PPh pasal 22 ini berupa impor barang-barang mewah tertentu. Nah, yang ketiga adalah PPh pasal 23.
yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pembayaran PPh pasal 23 ini dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi, baik itu ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di online pajak, dan lain-lain, yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terhutang pajak penghasilan 23. Yang keempat adalah PPh pasal 24. Peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia, maka pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksud agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Selanjutnya yaitu PPh pasal 25. Pemberian PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Angsuran PPh pasal 25 ini dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu yang keenam adalah PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 ini adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran, baik itu gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak yang ada di luar negeri. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.